Datu turun gunung, Dewangga dan ex-pemain beri kode pulang. Geliat besar mulai terasa di tubuh PSIS Semarang jelang jendela transfer Januari. Kabar kedatangan investor baru membuat publik heboh terutama karena isu perombakan skuad mulai menyeruak kuat di kalangan supporter kebanggaan kota Semarang. PSIS dikabarkan akan menjalani perubahan besar pada skuadnya ketika bursa transfer Pegadaian Championship resmi dibuka pada Januari tahun 2026. Langkah ini disebut sebagai fondasi baru untuk mengembalikan kekuatan tim menuju papan atas. Keyakinan itu semakin kuat sejak masuknya investor anyar Datu Nova Fatmawati yang kini menjabat sebagai CEO klub. Kehadiran Datu dianggap sebagai momentum baru bagi PSIS untuk bergerak agresif di bursa transfer mendatang. Dihubungi usai pertandingan, Datu memberi sinyal bahwa pemain baru kemungkinan sudah mulai bergabung sebelum tahun berganti. Mudah-mudahan bulan Desember ini sudah mulai bergabung, ujarnya dikutip Ayo Semarang.com Selasa tanggal 24 November tahun 2025. Selain mencari rekrutan baru, PSIS juga disebut akan menjalankan skema cinta lama bersemi kembali, yaitu memulangkan beberapa pemain lama baik lewat peminjaman maupun transfer permanen tergantung kesepakatan masing-masing pihak. Rumor itu makin ramai setelah mantan pemain PSIS mulai memberi kode lewat unggahan media sosial yang memicu antusiasme pendukung. Hal ini membuat supporter mulai berspekulasi soal siapa saja yang bakal kembali meramaikan jati diri. Salah satu nama paling disorot adalah Alveandra Dewangga yang kini memperkuat Persib Bandung. Ia mengunggah Instagram story memakai jersey PSIS serta mengomentari kemenangan PSIS atas Persiba Balikpapan dengan skor 0-1. Aksi itu langsung disambut dukungan supporter agar Dewangga pulang. Tak hanya itu, ex-PSIS lain yaitu Wawan Febrianto juga memicu spekulasi melalui unggahan dirinya dan istri yang memotret anak mereka bermain bola di Stadion Jatidiri. Tren reuni ex-pemain PSIS sebenarnya sudah terlihat beberapa pekan terakhir. Salah satu yang sudah kembali adalah Djafri Sastra yang pernah menangani PSIS pada 2018, 2019 dan kini kembali menjadi bagian perjalanan tim. Di luar rumor transfer, Datu menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan pertama PSIS di markas Persiba Balikpapan yang disebut sebagai modal penting untuk membangun optimisme sebelum bursa transfer resmi dibuka. Djafri buka rencana transfer besar Januari. Situasi PSIS Semarang mulai berubah sejak kemenangan pertama musim ini, dan momentum itu langsung membuka harapan baru bagi Mahesa Jenar yang kini kembali memiliki arah jelas bersama Djafri Sastra. Pelatih PSIS tersebut masih melihat peluang untuk membawa tim lolos dari ancaman degradasi Pegadaian Championship 2025-2026 dan menegaskan komitmennya untuk memperkuat skuad lewat rekrutan pemain baru. Masa depan PSIS perlahan mendapat sentuhan positif terutama setelah kemenangan atas Persiba Balikpapan dengan skor 1-0 pada pekan ke-12 yang memberi dorongan moral besar bagi para pemain. Bagi Djafri yang berusia 60 tahun, peluang PSIS untuk bertahan tetap terbuka lebar. Ia juga menegaskan adanya kesempatan merekrut pemain baru pada bursa transfer Januari tahun 2026 yang dinilai sangat penting. Peluang bagi PSIS Semarang untuk bisa lolos dari degradasi masih terbuka lebar. Masih banyak pertandingan yang harus kami hadapi hingga akhir musim ini, ujar Djafri dalam keterangan resminya. Apalagi setelah ini akan ada jendela transfer yang akan dibuka. Selain itu, setelah laga melawan Persiba ada jeda waktu senggang untuk mempersiapkan diri hingga Desember mendatang, imbuhnya. Setelah mendampingi PSIS pada debutnya menghadapi Persiba, Djafri kini punya waktu sebulan memaksimalkan evaluasi karena kompetisi memasuki jeda yang memungkinkan langkah perbaikan lebih terarah. PSIS dijadwalkan kembali bertanding kontra Barito Putra pada tanggal 27 Desember tahun 2025 dan selama masa jeda itu Djafri akan berdiskusi dengan manajemen untuk merumuskan langkah terbaik bagi kekuatan tim. Sebagai seorang pelatih, ketika diberi amanah dan mandat untuk memperbaiki sebuah tim, tentu saya akan bekerja keras. Para pemain di tim ini juga sudah bekerja keras, ujar Djafri yang berlisensi AFC Pro. Untuk nanti ke depannya ada banyak yang akan kami bicarakan dengan manajemen terkait apa saja yang harus kami persiapkan untuk menghadapi laga berikutnya, tambahnya. Kesuksesan PSIS membungkam Persiba dengan skor 1-0 memberi harapan baru bagi pendukung yang sebelumnya menyaksikan tim melewati 11 pertandingan tanpa kemenangan di bawah dua pelatih berbeda. Meski begitu, PSIS masih berada di papan bawah, tepatnya peringkat ke-10 grup timur dengan 5 poin dari 12 laga dan masih terpaut 3 poin dari Persiko Kudus sebagai batas aman zona degradasi.